Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat, serta memampukan kita menjalankan ibadah kali ini dengan semangat dan bahagia. Ramadan Karim, Alhamdulillahirabbil alamin. Panggilan keimanan dalam bentuk puasa ini, semoga kita bisa laksanakan dengan baik karena kita telah menjalankan atau tengah menjalankan perintah Allah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dijelaskan pula dalam kitab Fathul Mu'in, pengertian puasa secara bahasa artinya imsak, al-imsaku, menahan. Sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dilaksanakannya puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan dalam prakteknya nanti kita akan berkenalan dengan berbagai macam istilah, berbagai macam syarat dan berbagai macam peraturan serta larangan terkait pelaksanaan puasa. Pertama, kita akan berkenalan dengan apa yang disebut dengan niat. Niat merupakan pelaksanaan atau ritual awal yang harus dilakukan untuk memulai ibadah puasa. Niat diucapkan dengan lafadz nawaitu shauma ghatin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardholillahi ta'ala. Tanpa niat, puasa tidak sah dan wajib diganti di luar Ramadan. Pelaksanaan niat tentu saja harus dilakukan sebelum puasa dilaksanakan. Boleh dilakukan setelah sholat tarawih maupun sebelum sahur dilaksanakan. Biasanya kita kalangan pesantren melaksanakan niat secara bersama-sama setelah wiridan dipimpin oleh imam ketika tarawih. Maka karena akhir niat itu dilaksanakan ketika imsak, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu imsak. Imsak, sebagaimana definisi dari puasa adalah menahan. Dalam kitab Iqna, imsak dijelaskan bahwa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sebelum masuk waktunya puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, menjelaskan bahwa Rasulullah pernah sahur bersama dengan sahabat Zaid bin Sabit. Setelah Rasulullah selesai makan, kemudian Rasulullah berdiri untuk melaksanakan sholat. Menurut sahabat Anas, rentang waktu antara selesainya makannya Rasulullah dan sahabat Zaid
dan keduanya melaksanakan sholat itu selama seperti halnya seseorang membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran 50 ayat sepanjang itu. Maka atas dasar itulah disebut dengan imsak. Sebaiknya kita memulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ketika waktu imsak demi kesempurnaan kita dalam berpuasa. Maka berikutnya akan muncul pertanyaan siapa yang wajib dan siapa yang boleh meninggalkan puasa. Yang wajib berpuasa adalah pertama balik, yakni seseorang yang sudah memasuki masa pubertas. Yang kedua adalah akil, yakni seorang yang berakal, tidak gila, dan mampu mengetahui cara pelaksanaan puasa. Berikutnya yang ketiga adalah iqomah dan sehat. Bagi yang boleh tidak berpuasa, yang pertama adalah seseorang musafir yang perjalanannya bukan bertujuan untuk kemaksiatan. Boleh dia meninggalkan puasa. Namun, dalam hal ini Imam Syafi'i memberikan keterangan lebih detail bahwa jika musafir itu masih mampu untuk melaksanakan puasa, maka musafir itu dianjurkan untuk tetap berpuasa. Namun, jika sebaliknya, maka seorang musafir boleh untuk meninggalkan puasa yang sedang ia lakukan. Terkait kesehatan, ada yang boleh tidak berpuasa, yakni ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengqodho puasa bagi orang-orang yang meninggalkan puasa? Pertama, bagi orang-orang yang meninggalkan puasa, cara melaksanakan qodhonya adalah mengganti puasanya di luar bulan Ramadan dan menyelesaikan qodhonya sebelum datang bulan Ramadan tahun berikutnya. Dengan niat, nawaitu qodho puasa Ramadan lillahi ta'ala. Jangan lupa niatnya harus ada qodhonya agar sah puasanya. Nomor 2, seseorang yang boleh meninggalkan puasanya namun harus membayar fidyah, yakni denda materi yang harus dibayarkan karena meninggalkan puasanya. Pertama, orang yang tidak mampu dan tidak akan pernah mampu untuk mengqodho puasanya, maka dia harus membayar fidyah, yakni orang yang sudah meninggal. Orang meninggal tidak mungkin dia hidup kembali untuk mengqodho puasanya. Maka tanggungan dia membayar fidyah dilimpahkan kepada keluarganya. Berikutnya, orang yang sudah tua namun dia tidak mampu sama sekali untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka karena umurnya yang sudah tua itu, dia secara otomatis fisiknya tidak kuat lagi puasa dan mengharuskan dia untuk membayar fidyah.
Yang ketiga adalah orang yang pasti tidak mampu membayar puasa karena kekurangan fisik yang ada pada dirinya. Misalnya, sejak lahir dikaruniai fisik yang kurang mampu untuk menahan lapar. Sehingga untuk orang tersebut diperbolehkan mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Berikutnya, ada orang-orang yang harus mengqadha puasa sekaligus juga membayar fidyah. Dua orang itu adalah orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan puasanya karena perjalanan jauh, karena sakit, karena hamil, dan karena menyusui. Khusus untuk hamil dan menyusui, ini ada catatan dari Imam Syafi'i. Boleh meninggalkan puasanya jika si ibu khawatir terhadap dirinya sendiri dan terhadap bayinya. Maka karena dua hal itu tadi, khawatir terhadap diri sendiri dan khawatir terhadap bayinya, yang menyebabkan dia mengqadha sekaligus membayar fidyah. Namun, jika sebaliknya, si ibu hanya khawatir terhadap dirinya sendiri, maka dia hanya mengqadha puasanya saja. Berikutnya, pembayaran fidyah adalah 1 mud atau 6,75 ons atau setara dengan 675 gram dan dibayarkan dengan makanan pokok di wilayah setempat. Kalau misalnya wilayahnya makanan pokoknya sagu, maka sagu seberat 675 gram yang harus dibayarkan per hari. Maka dengan ini kami merasa cukup untuk menjelaskan dasar-dasar puasa. Semoga Allah memberi kemudahan kita untuk melaksanakan puasa dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.